Prinsip dasar stoikisme yang simpel dan bisa dipraktikkan. Pernahkah kamu merasa dunia ini terlalu berisik, terlalu cepat? Seolah-olah setiap hari kamu dikejar oleh tuntutan, ekspektasi, rasa takut gagal. Dan semua itu menumpuk di kepala. Di tengah kekacauan ini, ada satu filosofi kuno yang menawarkan sesuatu yang berbeda. Sebuah cara hidup yang sederhana, namun begitu kuat. Namanya stoikisme. Tapi stoikisme bukan sekadar teori berat yang cuma dipelajari di buku-buku tua. Stoikisme itu hidup. Stoikisme itu nyata. Dan hari ini, saya akan ajak kamu untuk memahami prinsip dasarnya. Dengan cara yang simpel dan yang lebih penting, bisa langsung kamu praktikkan dalam hidupmu. Sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sudah siap? Mari kita mulai. Apa itu stoikisme? Pertama-tama, mari kita luruskan dulu. Banyak orang salah paham tentang stoikisme. Mereka pikir, menjadi stoik berarti menahan emosi, menjadi dingin seperti robot, tidak pernah sedih atau marah. Itu keliru. Stoikisme bukan tentang mematikan emosi, tapi tentang memahami emosi, mengelola reaksi kita, dan mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, sambil menerima dengan lapang dada apa yang tidak bisa kita ubah. Stoikisme lahir di Yunani kuno, sekitar 300 tahun sebelum Masehi, dan berkembang di tangan filsuf-filsuf besar, seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca. Inti dari stoikisme bisa dirangkum dalam satu kalimat sederhana. Kamu tidak bisa mengontrol dunia luar, tapi kamu bisa mengontrol dirimu sendiri. Kedengarannya simpel ya? Tapi penerapannya membutuhkan latihan, kesadaran, dan niat. Prinsip dasar stoikisme. 1. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Hal pertama yang harus kita pahami adalah tentang apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Dalam hidup ini, hanya dua hal yang benar-benar ada dalam kendali kita. Pikiran kita dan tindakan kita. Segala hal lain, seperti cuaca, opini orang, kesehatan tubuh, bahkan nasib, itu di luar kendali kita. Bayangkan kamu sedang di jalan raya. Tiba-tiba, seseorang menyerobot jalanmu. Kamu marah, merasa diperlakukan tidak adil. Tapi stoikisme mengajarkan, kamu tidak bisa mengontrol perilaku orang lain. Yang bisa kamu kontrol adalah bagaimana kamu merespons. Marcus Aurelius berkata, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatanmu. Maka daripada membuang energi untuk hal-hal yang tidak bisa kita atur, fokuslah pada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Memilih kata-kata yang bijak. Menjaga sikap kita saat menghadapi tantangan. Memperbaiki reaksi kita saat sesuatu berjalan tidak sesuai harapan. Ketenangan sejati lahir dari pemahaman ini. 2. Terima apa yang tidak bisa kamu ubah. Kadang kita menghabiskan banyak energi mengutuki hal-hal yang sudah terjadi. Kehilangan pekerjaan, gagal dalam hubungan, dihina orang lain. Tapi stoikisme mengajarkan, belajarlah untuk menerima. Ini bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi menyadari bahwa setelah berusaha maksimal, ada titik di mana kita harus berkata, ini di luar kuasa saya. Para stoik mengingatkan kita untuk tidak mengutuk hujan, tidak mengutuk penuaan, tidak mengutuk perubahan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, cintailah takdirmu, amor fati. Dengan menerima apa yang tak bisa kita ubah, kita berhenti melawan kehidupan dan mulai hidup seirama dengannya. 3. Latih diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Menguasai emosi. Emosi itu alami, tapi stoikisme mengajarkan, beri jarak antara stimulus dan reaksi. Misalnya, ketika ada orang menghinamu, kamu tidak perlu langsung tersulut. Kamu bisa berhenti sejenak, menarik napas, lalu memilih, apakah aku mau marah? Atau aku mau membiarkannya lewat saja? Epictetus bilang,
Bukan kejadian itu sendiri yang mengganggu kita, tapi pendapat kita tentang kejadian itu. Menguasai reaksi adalah salah satu bentuk kekuatan sejati. Dan dari kekuatan itulah lahir ketenangan. Keempat, ingat kematian. Memento mori. Kedengarannya seram, ya? Tapi justru karena hidup ini sementara, Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai saat ini. Memento mori. Ingatlah kamu akan mati. Ini bukan ajakan untuk takut, tapi untuk hidup dengan penuh makna. Jangan tunda mengucapkan terima kasih. Jangan tunda memaafkan. Jangan tunda mengejar hal-hal yang berarti. Dengan mengingat bahwa waktu kita terbatas, kita menjadi lebih sadar akan setiap detik yang berlalu. Kita menjadi lebih hidup. 5. Kebajikan adalah segalanya. Menurut para Stoik, satu-satunya hal yang benar-benar baik adalah kebajikan. Kebajikan berarti hidup dengan kebijaksanaan, membuat keputusan berdasarkan akal sehat, bukan emosi sesaat. Keberanian, tetap berbuat benar walaupun sulit. Keadilan, memperlakukan semua makhluk dengan adil dan hormat. Pengendalian diri, menguasai diri dari dorongan rendah. Bukan uang, bukan ketenaran, bukan kekuasaan. Seperti kata Seneca, kebahagiaan terletak pada hidup sesuai dengan kebajikan. Ukur keberhasilan hidupmu, bukan dari berapa banyak yang kamu punya, tapi dari seberapa baik kamu menjalani hidupmu. Oke, setelah kita paham prinsip-prinsip dasar Stoikisme, mungkin kamu bertanya, bagaimana caranya benar-benar menerapkan ini di kehidupan saya yang penuh masalah sehari-hari? Tenang, Stoikisme itu bukan teori kosong. Stoikisme itu seni hidup. Dan untuk mempraktikannya, kita tidak butuh ritual rumit. Yang kita butuh hanyalah kesadaran sederhana yang terus dilatih hari demi hari. Mari kita mulai dari yang pertama. 1. Mulai dengan jurnal harian. Setiap malam sebelum tidur, luangkan 5 menit saja. Ambil kertas atau ponselmu dan tanyakan pada diri sendiri. Apa yang saya lakukan dengan baik hari ini? Apa yang bisa saya perbaiki? Apakah saya mengendalikan apa yang saya bisa dan menerima apa yang tidak bisa? Ini mungkin terdengar sederhana, bahkan sepele. Tapi seperti kata Seneca, kehidupan yang tidak direfleksikan adalah kehidupan yang terbuang sia-sia. Dengan membiasakan diri merefleksi, kita perlahan-lahan memperbaiki jalan hidup kita. Kita berhenti menjadi korban peristiwa dan mulai menjadi pengamat bijak atas diri kita sendiri. Sedikit demi sedikit, kita akan melihat pola. Kita akan tahu kapan kita lemah, kapan kita kuat. Dan dari situ, kita tumbuh. 2. Lakukan negative visualization. Kedengarannya aneh ya? Bayangkan hal buruk terjadi, tapi ini salah satu latihan stoik yang paling kuat. Premeditatio malorum. Membayangkan kemungkinan buruk, bukan untuk menyerah, tapi untuk bersiap dan menguatkan hati. Misalnya, bayangkan, suatu hari kamu kehilangan pekerjaan, suatu hari orang yang kamu cintai pergi, suatu hari kesehatanmu terganggu, lalu tanyakan, kalau ini terjadi, bagaimana saya ingin bereaksi? Marcus Aurelius menulis, jangan berdoa agar hidupmu lebih mudah, berdoalah agar kamu menjadi lebih kuat. Dengan membayangkan kemungkinan buruk, kita tidak menjadi pesimis. Justru kita mengingatkan diri, tidak ada sesuatu pun yang benar-benar menjadi milik kita selamanya. Dan justru karena itu, kita belajar menghargai apa yang kita miliki hari ini. Kita tidak terkejut bila badai datang. Kita sudah menguatkan diri dari dalam. 3. Pahami dikotomi kendali setiap saat. Setiap hari kita akan bertemu banyak kejadian yang menguji emosi kita. Macet di jalan, deadline mepet, orang-orang yang tidak menghargai usaha kita. Saat itu terjadi, berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri. Ini termasuk dalam kendali saya atau di luar kendali saya? Kalau itu dalam kendali kita, misalnya sikap kita, kerja keras kita, pilihan kita, maka lakukan yang terbaik. Tapi kalau itu di luar kendali kita, misalnya
sikap orang lain, cuaca, masa lalu, maka lepaskan. Epictetus pernah berkata, ada dua hal yang harus selalu kita ingat. Pertama, bahwa kita mengontrol pikiran kita. Kedua, bahwa dunia luar bukan urusan kita. Setiap kali kamu merasa marah, frustasi, atau sedih, ulangi ini di dalam hatimu. Seperti seorang pelaut yang tahu bahwa dia tidak bisa mengendalikan angin, tapi dia bisa mengatur layarnya. Keempat, berlatih menghadapi hal-hal kecil tanpa mengeluh. Banyak orang berpikir stoikisme itu hanya untuk saat-saat besar, kegagalan besar, tragedi hidup. Padahal, stoikisme sejati justru dilatih lewat hal-hal kecil sehari-hari. Misalnya, saat antri panjang di supermarket, saat hujan tiba-tiba turun tanpa payung, saat orang menyalipmu tanpa sopan di jalan. Ini semua adalah latihan kecil untuk jiwa kita. Setiap momen itu adalah kesempatan untuk mengingatkan diri. Ini ujian kecil. Ini kesempatan untuk menjadi kuat. Seperti kata Seneca, kesulitan memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Ketika badai datang, barulah kita tahu kapal mana yang benar-benar kuat. Jadi, jangan tunggu masalah besar untuk berlatih stoikisme. Mulailah dari hal-hal kecil. Setiap senyum saat menghadapi gangguan kecil adalah kemenangan kecil untuk jiwamu. 5. Hidup dengan tujuan dan kebajikan. Terakhir, jangan lupa, stoikisme bukan hanya soal tenang atau tahan banting. Pada intinya, stoikisme mengajak kita untuk hidup berdasarkan kebajikan. Jujur dalam perkataan, adil dalam tindakan, bijaksana dalam keputusan, berani dalam menghadapi tantangan. Marcus Aurelius menulis, lakukanlah segala sesuatu seakan-akan itu adalah tindakan terakhirmu di dunia ini. Hidup dengan niat seperti itu membuat kita tidak lagi membuang-buang waktu. Kita berhenti mengejar validasi orang lain. Kita mulai mengejar hal-hal yang betul-betul bernilai. Kebijaksanaan, keberanian, ketenangan batin. Dan pada akhirnya, ketika suatu hari hidup kita mendekati ujungnya, kita bisa menatap ke belakang dan berkata, saya telah hidup dengan baik. Saya telah hidup dengan sepenuh hati. Itulah beberapa cara sederhana, namun kuat, untuk membawa prinsip stoikisme ke dalam hidup kita sehari-hari. Bukan dengan perubahan besar dalam semalam, bukan dengan menjadi orang yang sempurna, tapi dengan langkah-langkah kecil yang terus kita ulang setiap hari. Menulis jurnal, membayangkan kemungkinan terburuk tanpa takut, memilih fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, berlatih sabar dalam hal kecil, dan berpegang pada kebajikan. Mungkin kadang terasa berat, mungkin kadang kita lupa dan jatuh. Tapi ingatlah apa yang pernah dikatakan Epictetus. Bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Kita semua sedang berjalan di jalan panjang ini. Jalan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih damai, lebih bijaksana. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah benih yang suatu saat akan tumbuh menjadi ketenangan sejati di hatimu. Dengan semangat itu, mari kita tutup perjalanan kita hari ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tinggalkan komentar positifmu. Sampai jumpa di video berikutnya.